Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bunga Gusrian, NIM 21050974001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang routing dinamik OSPF pada GNS3. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Nah, langsung saja kita ke praktikum pada GNS3. Untuk praktikumnya sendiri, saya memiliki sebuah skenario yang di sini pertama-tama ada tujuannya, yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik. Yang kedua, mampu mengkonfigurasi tabel routing dinamik OSPF. Yang ketiga, mengetahui file over di tabel routing OSPF. Untuk yang selanjutnya ada percobaan. Ini skenarionya. Nah, kita akan membuat jaringan seperti pada skenario di sini. Kemudian ini untuk IP-nya, lalu di sini untuk setting network. Ini pada routernya, lalu memasukkan IP pada router, lalu konfigurasi routing dinamik OSPF-nya pada router. Seperti ini. Lalu kita memiliki tugas untuk memutus jaringan kabel antara R1 dan R3 dan lakukan tracer pada langkah pengujian nomor 3. Langsung saja kita mempraktikkannya pada aplikasi GNS3. Pertama-tama buka aplikasi GNS3. Ini masukkan namanya, bebas. Kemudian oke. Lalu kita bisa langsung saja mulai settingnya. Sebelum itu kita juga buka aplikasi Oracle VM VirtualBox-nya. Sebelumnya juga kita harus memiliki file router dan file PC. Setelah kita membuka aplikasi GNS3, selanjutnya kita akan membuat simulasi seperti pada routing static kemarin. Jadi di sini kita pakai 3 PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian 3 router 1, router 2, dan router 3. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Yang pertama di sini router 1 kita sambungkan ke router 2, lalu router 1 Ethernet 1 ke router 3 Ethernet 0, lalu router 2 Ethernet 1 ke router 3 Ethernet 1. Lalu di sini router 1 Ethernet 4 kita sambungkan ke PC Ethernet 0, lalu router 2 Ethernet 4 ke PC 2 Ethernet 0. Kemudian
router 3 Ethernet 4 ke PC 3 Ethernet 0. Selanjutnya kita coba running semuanya. Nah, di sini sudah running semua, berarti ini tandanya sudah hijau. Lalu kita akan pergi ke PC 1 untuk mengubah networknya. Di sini kita klik yang bagian komputer di sini, lalu open network. Kemudian di sini kita ganti internet protokolnya menjadi 192.168.1.2 untuk PC 1. Lalu di sini default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk ke settingan Winbox-nya. Ini kita buka aplikasi Winbox, lalu klik titik 3 di sini, klik MAC address, lalu connect. Ini kita tunggu sampai aplikasi Winbox-nya terbuka. Di sini kita masuk ke sistem, lalu identitinya kita ganti menjadi R1, lalu kita langsung saja setting IP address-nya. Di sini pertama kita masukkan IP 12.12.12.1/24. Ini di enter 1. Kemudian yang kedua 13.13.13.1/24 di enter 2. Kemudian yang terakhir 192.168.1.1/24 di enter 5. Oke. Nah, setelah di PC 1 kita pergi ke PC 2. Sama seperti tadi, kita pertama-tama setting network PC 2-nya. Di sini di local area connection, properties, lalu internet protocol. Kemudian masukkan IP 192.168.2.2. Lalu gateway-nya 192.168.2.1. Klik OK. Di sini sudah berhasil. Lalu langsung saja buka aplikasi Winbox, klik titik 3, MAC address, lalu connect. Tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, di sini langsung saja kita ganti identitinya menjadi R2. Oke, lalu IP address-nya kita masukkan pertama 12.12.12.2/24 di enter 1, lalu 23.23.23.2/24 di enter 2. Kemudian yang terakhir 192.168.2.1/24 di enter 5. Oke. Nah, kemudian setelah kita setting di router 2 nya, kita pergi ke PC
isi 3. Di sini klik yang komputer di kanan bawah ini, lalu klik local area connection, properties, internet protocol, lalu ganti IP-nya menjadi 192.168.3.2, lalu gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, ini masih loading. Ini setelah berhasil, langsung saja kita buka aplikasi Winbox, kemudian MAC address connect. Tunggu sampai aplikasinya terbuka. Ini ganti sistem identitinya menjadi R3. Oke, lalu IP address ini plus 192 maksud saya 13.3/24, apply oke. Lalu yang kedua adalah 23.23.23.3/24 di ether 2. Kemudian 192.168.3.1/24 di ether 5, apply oke. Nah, setelah memasukkan IP dari semua routernya, kemudian kita akan mengkonfigurasi dari routing stat dinamisnya. Nah, jika sebelumnya kita mengkonfigurasi di IP routers di sini, IP routers ini, nah sekarang kita akan mengkonfigurasinya di routing OSPF ini. Selanjutnya kita klik instance ini, kemudian klik default ini. Nah, ini yang perlu kita ganti adalah distribute connected routersnya kita ganti menjadi ASTIPO1, lalu apply oke. Networknya kita masukkan IP 12.12.12.0/24, apply oke. Lalu yang kedua 13.13.13.0/24, apply oke. Nah, di sini untuk routing ini kita itu memperkenalkan networknya. Jadi ini kita masukkan network dari router 1 yang 12.12.12.0 ini, lalu router 3-nya yaitu 13.13.13.0 ini. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi dari router 1, kita pergi ke router 2. Nah, di sini kita masuk pertama-tama ke routing OSPF. Lalu instance, ini klik 2 kali. Terus di sini ganti as type 1, apply oke. Lalu masukkan networknya yaitu 12.12.12.0/24, apply oke. Lalu terakhir 23.23.23.0/24, apply oke. Selanjutnya konfigurasi juga untuk
router 3-nya. Di sini routing SPF, lalu instance ini klik 2 kali. Di sini kita ganti as type 1, apply OK. Networknya kita masukkan 13.13.13.0/24, apply OK, lalu 23.23.0/24, apply OK. Dan setelah kita advertise atau memperkenalkan execute dan networknya, maka akan muncul tabel routing tambahan yang disebut DAO atau Dynamic Active OSPF. Nah, untuk melihatnya itu kita pergi ke, sebentar, ini saya akan buka di R1-nya. Ini di IP routing, IP root saya. Nah, di sini ada DAO atau Dynamic Active OSPF. Nah, sebelumnya saya akan membuat gambaran sederhana. Jadi saya akan menggambarkan REST distribute connected root-nya itu ada di sini, dan juga di sini. Lalu kemudian kita akan melakukan percobaan seperti pada routing static kemarin, yaitu kita akan mencoba mengeping dari PC1 ini ke PC2. Apakah sama melewati jalan sini ke sini, melewati IP 192.168.1.0 dan 12.12.12.0, kemudian 192.168.2.0. Di sini kita akan coba di PC1, lalu buka CMD. Di sini ping IP dari PC2 192.168.2.2. Nah, ini berhasil. Kemudian ping juga IP dari PC3 ke titik 2. Ini berhasil juga. Nah, setelah itu untuk mengecek jalan dari maksudnya jalan dari PC1 ke PC2 itu kita cek menggunakan tracer IP PC2 2.2. Nah, di sini jadi untuk PC1 ke PC2 itu melewati IP 192.168.1.1, kemudian 12.12.12.2 dan 192.168.2.2. Bisa dilihat sama seperti di sini, berarti sudah benar. Lalu kita akan coba cek juga pada router 2-nya atau pada PC2-nya. Ini kita langsung saja tracer IP dari PC1 terlebih dahulu. 192.168.1.2. Enter. Jadi dari PC2 ke PC1 itu melewati IP 192.168.2.1, 12.12.12.1, 192.168.1.2. Di sini sama seperti yang di gambar ini. Ini kan dari PC2 ke PC1 itu melewati sini, lalu sini dan juga ke sini. Seperti itu. Untuk kita coba juga di PC3-nya. Kita akan coba dari PC3 ini ke PC1. Di sini kita coba coret dari PC3 ke PC1. Jadi seharusnya lewat lurus ini. Kita
Caranya kita cek tracer 192.168.1.2. Nah, jadi langsung muncul IP untuk jalan pertama 192.168.3.1, kemudian 13.13.13.1, kemudian 192.168.1.2. Sini sama seperti yang di tracer tadi. Selanjutnya kita akan coba buka PDF yang tadi. Nah, untuk poin ketiga itu mengetahui file over di tabel routing OSPF. Nah, jika terjadi kegagalan jaringan, apakah dapat mencari jalan sendiri? Jadi, misalkan ini jalan dari PC1 ke PC2 ini terputus. Jadi jika misal jalan dari PC1 ke PC2 itu terputus, apakah akan otomatis mencari jalan sendiri lewat sini ke sini atau tidak? Jadi kita akan mencoba dulu. Untuk caranya yaitu pertama kita buka PC1 terlebih dahulu, lalu kita ke ini, kita lihat terlebih dahulu interface-nya. Nah, seharusnya itu untuk interface yang nyambung dari PC1, PC2, PC3 itu adalah header 1, header 2, dan header 5. Untuk header 3 dan header 4-nya itu seharusnya mati. Kita konfigurasi dulu atau kita matikan terlebih dahulu header 3 dan header 4-nya. Di sini saya akan masukkan script di terminal. Nah, di sini kita masukkan script ini. Di sini kita ketikkan satu-satu interface, Ethernet, set disable min cek sama dengan numbers sama dengan 0,1 sama 2,3,4. Kita enter. Nah, kita coba lihat di sini, ini sudah mati untuk header 3 dan 4. Selanjutnya di sini kita untuk mempercepatnya ini kita copy saja. Oh iya, ini gini. Nah, gini, ini ke PC2. Ini terminal, ini kita klik kanan, paste, enter. Oke, bisa. Ini kita ketikkan. Nah, ini di sini sudah header 3 dan 4-nya sudah mati. Kemudian kita coba juga di PC3. Paste. Bisa ini kita ketik. Nah, ini kita cek di sini, ini sudah mati header 3 dan 4-nya. Selanjutnya kita akan mencoba memutus jalan dari PC1 ini ke PC2 ini, kan dia akan lewat sini. Nah, ini jalannya kita akan putus di sini. Kita buka di GNS screen-nya. Ya, maaf, ini agak berantakan. Lalu ini di sini kita hapus. Kita delete saja kabelnya. Kemudian
kita akan cek di PS1 ini interface-nya apakah header 1 mati. Nah, di sini bisa dilihat tidak running untuk header 1. Selanjutnya kita akan coba lihat di tabel routingnya di IP routers di sini. Jadi untuk PC1 ke PC2 itu karena jalannya ini diputus, maka otomatis akan lewat IP 13.13.13.0. Di sini bisa kita lihat. Kita coba cari ini IP PC2-nya. Nah, dia sudah terganti menjadi 13.13.13.3. Selanjutnya kita coba cek untuk CMD. Kita tracer IP PC2 19.168.2.2. Nah, ini bisa dilihat. Jadi dia dari PC1 ke PC2 itu lewat 13.13.13.3 lalu ke 23.23.23.2. Dari sini ke sini. Selanjutnya kita akan mencoba pasang kembali kabelnya dari router 1 Ethernet 0 ke router 2 Ethernet 0. Kita coba tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita cek di PC1. Kita cek terlebih dahulu tabel routingnya. Ya, apakah kembali seperti tadi untuk melewati 12.12.12.0. Nah, ini bisa kita lihat di sini dia sudah terganti menjadi 12.12.12.2. Jadi dia kembali lewat sini lagi, yang kabel yang telah kita sambungkan tadi. Selanjutnya kita tracer apakah dia kembali juga. Nah, ini bisa kita lihat dia juga melewati 12.12.12.2 ketika kita tracer. Selanjutnya, apakah kita akan mencoba jika kabel tidak putus. Di sini jika kabelnya ini tidak putus dari PC1 ke PC2, apakah dia bisa lewat sini? Di sini apakah tidak? Nah, untuk caranya, pertama kita pergi ke router 1 maksud saya, lalu ke root OSPF, routing OSPF ini, lalu kita pergi ke interface di header 1 ini, kita copy. Nah, kita copy itu kita jadikan konfigurasi ini menjadi static terlebih dahulu, lalu di costnya ini kita ganti menjadi 30, kemudian kita oke. Nah, di sini costnya ini langsung terganti menjadi 30, sama seperti di routing static. Di routing static kita mengganti distance-nya, di sini kita mengganti costnya. Selanjutnya kita coba cek tabel routingnya. IP routers. Kemudian ya di sini di IP PC2 ini
dia melewati IP 13.13.13.3. Selanjutnya kita coba juga tracer 4 untuk ke IP PC2-nya. Nah, di sini bisa kita lihat jika PC1 ke PC2 itu melewati IP 192.168.1.1, lalu ke 13.13.13.3, 12.12.12.2, 192.168.12.2. Nah, bisa dilihat perbedaannya ketika jalannya ini tidak terputus, maka dia akan bisa tetap lewat sini dengan cara mengganti kosnya. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.